Kita rekam ya. Iya, selamat pagi siswa kelas 2B. Nah, semuanya sehat ya. Lihat di pagi hari ini semuanya semangat. Licelin, kita mau belajar sayang. Sendoknya disingkirkan dulu ya nak. Ambil buku SPS IPA, oke? Ya, jangan makan dulu ya nak. Kita belajar dulu. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Silakan diambil nak buku cetaknya, buku SPS IPA di halaman 45 mengenai kuis. Seperti ini kuisnya. Nah ya, kita mencari 5 nama hewan yang hidup di darat. Coba kamu isi langsung. Jadi hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022. Yuk kita isi dulu yuk. Soal kuisnya yuk. Ini gampang sekali. Nah, sekarang kamu tandain ya. Kira-kira yang kamu lihat ini nama hewannya apa? Yang dari puzzle. Coba cari dulu. Cari 5. Wajib 5 ya. Coba kamu tandain. Siapa yang sudah dapat jawabannya? Princesa. Dapat nggak princesa jawabannya? Apa nama hewan darat yang hidup di hutan? Coba princesa dibuka mikrofonnya nak. Ya. Ular, macan. Oke, coba kita gajah. Oke, gajah. Buaya. Tapir. Nah, kita cek dulu jawaban princesa. Benar tidak? Tadi jawabannya adalah ular. Iya, boleh ya. Langsung kamu tandain. Atau kamu garis menggunakan penggaris juga boleh. Ya. Kemudian, selain ular, macan. Ya, benar, macan. Ya. Ada nama hewan macan. Kemudian apa lagi? Tapir. Kita cek tapir. Oke, benar. Tapir. Lanjut. Gajah. Kita lihat lagi ya. Gajah. Iya, benar sekali. Gajah. Selanjutnya. Buaya. Oke, benar. Buaya. Yang terakhir tadi apa yang terakhir? Ular. Tapir, nah. Nah, ya, jadi pas 5 ya. Saya ulangin. Ular. Tapir. Macan. Kemudian gajah dan buaya. Oke, masih princesa. Silakan dibaca info sign yang ada di bawah. Kita lihat princesa. Ya, silakan dibaca nak info sign. Hewan primata adalah kelompok hewan yang meliputi monyet dan kera. Monyet berbeda dengan kera. Monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak memiliki ekor. Contoh monyet adalah monyet ekor panjang dan beruk. Contoh kera adalah orangutan, simpanse, dan oa dan gorila. Oke, terima kasih princesa. Nah, princesa sedang membaca mengenai hewan primata. Semuanya dengarkan dan disimak dulu ya. Nah, dengarkan. Hewan primata itu adalah monyet dan kera. Mana yang gambar monyet? Ini gambar monyet ya. Bedanya apa monyet dengan kera? Bedanya apa? Kalau dia monyet, tidak
sorry. Kalau dia kera, dia tidak memiliki ekor. Yang kera yang mana nih? Ini yang kera. Ini kera. Contoh kera adalah orang utan, simpanse, nah ya, kemudian owa, kemudian gorila. Dia tidak punya ekor. Kelompok dari kera. Nah, ini adalah gambar orang utan. Orang utan warnanya apa ini? Merah, kecoklat-coklatan. Ya, jadi warna bulunya itu merah, kecoklat-coklatan. Orang utan tidak punya ekor. Kelompok dari kera. Kemudian simpanse. Simpanse ini dia agak gelap warna kulit, warna bulunya ya. Simpanse. Dia kelompok kera. Sama tidak punya ekor, nggak ada ekornya. Nah ya, warnanya agak gelap. Kemudian yang namanya owa, warnanya abu-abu. Nah ya, owa, kelompok kera juga. Nah, jadi ada orang utan, simpanse, sama owa. Tidak ada ekor juga, kelompok dari kera. Yang terakhir adalah gorila. Gorila juga nggak punya ekor, ya. Gorila tidak punya ekor, dia juga kelompok dari kera. Warnanya ini sama seperti warna kera juga, cuma tubuhnya si gorila ini lebih besar sayang daripada orang utan, simpanse, atau owa. Lebih besar ini gorila. Warnanya juga gelap, tapi tubuhnya lebih jumbo, lebih besar. Nah, kelompok monyet ini yang punya ekor. Ini dia monyet. Ada ekornya. Nah, pasti kamu pernah melihat dong ekor si monyet ini ya. Pernah ya, pokoknya yang ada ekor ini namanya monyet. Sama seperti beruang juga ada ekornya. Nah, itulah perbedaannya monyet dan kerang. Sudah paham? Kira-kira siapa yang pernah melihat dua kelompok ini? Siapa yang pernah melihat mereka? Ini tidak punya ekor ya. Ini pernah melihat yang ini. Nah, ini satu orang hutan yang ada di hutan. Kemudian simpanse. Sama yang ini. Sama yang ini. Nah, kenapa? Ini banyak di daerah Sibu Langit. Nah, ya, ada ekornya. Itu dia monyet. Ya, yang ada ekor berarti kelompok dari hewan primata, yaitu ya, itu sajalah infonya ya. Kita lanjut di halaman 46. Halaman 46. Hewan darat padang rumput kering atau sabana. Hewan yang hidupnya di sabana. Nama lain padang rumput kering sabana. Oke, dibaca oleh Felis. Silakan Felisly. Yes, Miss. Ya. Hewan darat di padang rumput kering. Hewan-hewan yang ada pada gambar di bawah ini berasal dari benua Afrika. Coba ambil atlas dunia dan carilah letak benua Afrika. Ini atlasnya ya. Atlas dunia, benua Afrika, inilah kira-kira posisinya. Nah, ini yang gambar ini benua Afrika. Di mana Indonesia, tempat Felisly tinggal di sini. Ini negara Indonesia, ini cukup jauh. Benua Afrika dengan negara Indonesia. Inilah. Jadi hewan yang tinggal di Afrika ini hewan apa saja? Yaitu hewan sabana. Nah, padang rumput kering namanya sabana. Nanti kita cek lagi ya hewannya ya. Oke, semua anak-anak perhatikan dulu sayang ke arah kamera. Lanjut ya Felisly. Ya. Felisly, mikrofonnya aktifkan dulu. Baca kembali Felisly. Ya. Di manakah tempat hidup hewan-hewan tersebut?
Kondisi udara di lingkungan sabana terasa panas dan kering. Oke, saya ulangin. Padang rumput kering disebut apa, Nak? Sabana. Nah, jadi kita sebut saja dia sabana ya. Apa itu sabana? Padang rumput kering. Saya ulangin. Padang rumput kering. Namanya apa? Sabana. Oke, lanjut ya, Felicity. Baca kembali. Yang ini, Nak. Baca yang dari sini. Di Indonesia ada nggak tulisannya itu? Di Indonesia ada, Felis? Ada. Ya, baca kembali di Indonesia. Di Indonesia juga ada lingkungan sabana. Akan tetapi sabana di Indonesia berbeda dengan di Afrika. Contoh hewan sabana di Indonesia yaitu kerbau, kijang, dan banteng. Ya, ini gambar banteng. Nah, ya, ini gambar kerbau. Ini gambar kijang. Sama-sama ada tanduknya. Inilah hewan yang tinggalnya di sabana negara Indonesia. Hewannya berbeda loh sama yang di Afrika. Ingat ya, banteng itu hewan yang hidupnya di sabana versinya versi Indonesia. Ya, tubuhnya lebih besar lah daripada si kerbau. Ini kerbau. Nah, yang lebih kecil kerbaunya, tapi lebih gede badannya. Kemudian ada namanya kijang. Kijang juga hewan sabana yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih, Felicity. Apa itu sabana? Ini adalah penampakan padang rumput kering di negara Afrika. Seperti ini namanya sabana. Inilah dia gambarnya. Kalau di Afrika, kering ya, tandus ya. Maksudnya nggak seperti Indonesia ya. Seperti ini. Inilah dia, sabana itu. Di negara Afrika. Oke, coba Miss panggil dulu siswanya untuk selanjutnya dibaca ya. Apa itu sabana, Miss? Pada rumput kering. Sabana adalah, perhatikan semuanya ya, disimak dulu, duduk yang tertib. Oke, sabana adalah hamparan padang rumput yang didominasi oleh tanaman perdu, rerumputan, dan semak. Sabana adalah hamparan padang rumput yang didominasi oleh tanaman perdu, rerumputan, dan semak. Nah, jenis pohon yang bisa hidup di sabana adalah jenis pohon akasia dan palem. Ini adalah gambar pohon akasia. Pohon akasia ini hidupnya di daerah sabana. Nah, ya, inilah pohonnya. Pohon apa? Akasia. Seperti ini. Nah, ya, yang ada di Afrika. Miss, tadi ada pohon palem ya, Miss? Ini tadi tulisnya palem. Iya, palem juga bisa hidup nggak di Indonesia? Kira-kira di rumah kamu ada nggak tumbuh pohon palem? Kalau kamu jalan-jalan di komplek rumah, ada nggak pohon yang seperti ini? Palem. Biasanya ada tuh di komplek-komplek rumah. Nah, Miss pernah lihat nih pohon palem ya. Jadi pohon palem ada di Indonesia juga ya. Ingat ya, pohon akasia sama pohon palem itu merupakan pohon yang tumbuh di daerah sabana. Apa sih, Miss, manfaat hutan sabana itu? Nah, manfaat hutan sabana. Mau tahu nggak manfaatnya apa? Mau ya? Oke, duduk yang tertib. Coba Miss panggil selanjutnya Geoffrey. Mau baca? Oke, silakan Geoffrey. Ya, Miss. 1. Mencegah bencana seperti
tanah longsor dan juga erosi tanah. 2. Menjadi rumah habitat bagi berbagai macam binatang dan juga tumbuhan. 3. Sebagai penyeimbang alam. 4. Menyimpan cadangan air tanah. 5. Sebagai sumber makanan bagi berbagai macam binatang. Oke, poin ke-6, manfaat sabana menambah nilai. Lanjut, Jose. Oke, masih Geoffrey ya. Aktifkan dulu nak mikrofonnya. Lanjutkan ya, poin ke-6. Menambah nilai. 6. Menambah nilai estetis keindahan alam. 7. Sebagai tempat wisata yang dapat menambah pemasukan bagi pemerintah dan masyarakat setempat. 8. Sebagai tempat spot fotografi yang bagus dan alami. 9. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar wilayah hutan sabana tersebut. 10. Sebagai bahan tempat penelitian. Oke, baik, selesai. Itulah tadi beberapa manfaat dari hutan sabana yang telah dibacakan oleh Geoffrey ya. Banyak sekali manfaatnya. Salah satunya ada tempat objek wisata juga. Dan ini pengetahuan alam. Kita lanjut ya. Tadi sudah ada ya hewan sabana yang ada di Indonesia, yaitu banteng, kerbau, dan kijang. Nah, sekarang saya mau jelasin hewan sabana yang ada di negara Afrika. Tapi sebelum itu kamu harus tahu persebaran sabana yang ada di Indonesia. Nah ya, coba saya panggil Krisela Kaunetanigar. Silakan dibaca sedikit dulu ya nak deskripsinya. Yes, Miss. Sabana di Indonesia. Lanjut, Tidak hanya di dunia, Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa. Hal tersebut menciptakan adanya hutan sabana yang tersebar merata di berbagai daerah Indonesia. Selanjutnya, beberapa penyebaran sabana di Indonesia ada di Provinsi 1. Nusa Tenggara Timur. 2. Nusa Tenggara Barat. 3. Jawa Timur. 4. Jawa Tengah. Lanjut ya nak. Coba dibaca kembali yang ini, gambar ini. Jerapah. Priscilla. Jerapah, zebra, dan singa hidup di padang rumput kering Afrika. Nah, kita bahas dulu ya. Yang pertama adalah hewan jerapah. Hewan jerapah, ini gambarnya. Asli loh dari negara Afrika. Nah, lihat. Hewan jerapah merupakan hewan yang asli dari negara Afrika.
Inilah hewan sabana di Afrika. Silakan dibaca oleh Gese Purba. Ada Gese? Iya, Gese. Silakan dibaca ya. Jerapah adalah hewan yang memiliki tubuh yang sangat tinggi. Bahkan saking tingginya, jerapah dinobatkan sebagai hewan tertinggi di dunia. Jerapah adalah hewan mamalia yang berarti bahwa jerapah berkembang biak. Dengan cara melahirkan jerapah berasal dari Afrika. Jerapah memakan rumput dan daun sebagai makanan mereka. Iya, ini gambar jerapah ya. Hewan yang paling tinggi di dunia loh. Nah ya, lanjut. Ciri-ciri jerapah. Masih Gese. Jerapah memiliki leher yang panjang. Memiliki sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Memiliki kaki yang panjang. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki kelenjar susu dan termasuk hewan mamalia. Nah, dia punya leher yang panjang. Kakinya panjang sehingga tubuhnya kelihatan lebih tinggi. Nah, oke. Lanjut ya, masih Gese yang baca loh. Silakan Gese. Jerapah termasuk hewan herbivora pemakan tumbuhan. Tinggi jerapah kira-kira kurang lebih 6 meter. Jerapah berasal dari Afrika dan sekitarnya. Jerapah memiliki 2 tanduk kecil di kepalanya. Jerapah memiliki ekor yang sedikit panjang dan ujung ekornya ditumbuhi rambut-rambut panjang. Jerapah memiliki kecepatan lari sekitar 48 km jam. Jerapah hidup secara berkelompok. Jerapah memiliki lidah yang panjang kira-kira 18 cm. Memiliki sepasang mata yang tajam. Jerapah memiliki warna kulit coklat kemerahan. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari jerapah. Terima kasih ya, Gese. Oke, selanjutnya Hizkia Yutaka, saya nggak melihat nih. Hizkia Yutaka, kemana ya siswanya? Hizkia Yutaka. Oke, kita lanjut. Tadi habis jerapah, ada lagi nggak hewan yang hidupnya di daerah sabana? Apalagi nak? Ada lagi hewan zebra. Tahu nggak hewan zebra yang mana? Ini dia gambarnya. Nah ya, zebra. Dibaca oleh Briella. Silakan Briella. Briella dan Nisi. Silakan. Yes, Miss. Ya, zebra ya. Ya. Zebra dan singa hidup di padang. Zebra adalah salah satu hewan jenis mamalia yang terlihat seperti kuda. Ini gambarnya ya, Nak. Warnanya hitam putih. Dia masih satu keluarga dengan hewan kuda, ya. Mirip kuda. Oke, selanjutnya dibaca kembali adalah ciri-ciri zebra. Mau tahu nggak? Teman-temannya mau tahu nggak? Tahu ya. Oke, sekarang dengarkan. Silakan Briella baca ciri-ciri zebra. Yang pertama, Briella silakan baca dulu. Halo Briella. Masih Briella ya, Nak? Tolong aktifkan mikrofonnya. Ya. Ciri-ciri zebra. Adapun mengenai
ciri-ciri khusus zebra adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, coba dengarkan ya. Silakan, Briella. 1. Termasuk hewan mamalia. Zebra adalah hewan vivipar atau berkembang biak dengan cara melahirkan. 3. Memiliki corak dan warna tubuh yang khas, yaitu garis-garis hitam putih. Fungsi dari corak yang belang-belang tersebut adalah untuk membantu sistem keamanan dan pertahanan kuda zebra ini terhadap ancaman predator dan dapat mengelabui dan membuat bingung hewan pemangsa. 4. Masih sejenis dengan hewan kuda. Ya, dia masih satu keluarga dengan hewan kuda. Tubuhnya belang-belang warna putih. Apa tujuannya tadi Briella? Untuk membantu sistem keamanan terhadap ancaman predator ya. Next ya Briella, poin kelima. 5. Makanan utama kuda zebra adalah rerumputan atau tumbuh-tumbuhan. 6. Memiliki 4 kaki dengan kemampuan lari yang cukup cepat. 7. Suka hidup dengan cara berkelompok. 8. Zebra salah satu hewan endemik Afrika. Oke, terima kasih. Jadi jerapah, zebra sama-sama hewan sabana dari negara Afrika dan mereka ini suka makannya rumput, ya, suka makan rumput. Jerapah makannya apa? Rumput. Zebra makannya rumput juga. Oke, selanjutnya selain zebra ada lagi hewan sabana. Nah, apa nih ya? Adalah singa. Oke, dibaca oleh siapa? Zevanya. Ada Zevanya. Oke, baca yang kuat ya Zevanya. Silakan Zevanya. Jerapah, zebra, Lanjutnya singa atau si raja rimba ini yaitu tipe kucing paling besar serta paling tinggi. Selanjutnya, tingginya tidak sama 14 cm dari harimau. Raja rimba ini serupa dengan harimau, terlebih untuk bentuk kerangka badan binatang ini. Untuk berat badan seekor singa jantan dewasa berkisar antara 150 sampai 250 kg. Biasanya 181 kg serta singa betina seputar 120 sampai 182 kg. Biasanya 126 kg. Oke, lanjut ya. Singa ini mempunyai ekor panjang. Iya, jadi kira-kira pernah nggak melihat singa, anak-anak kelas 2B? Pernah ya, di mana itu? Di kebun binatang juga ada, atau di Medan Zoo ya, kebun binatang Medan, ada singa. Namun harus hati-hati,
kalau melihat si raja rimba ini. Soalnya dia adalah hewan yang buas sekali. Ya, hewan yang sangat buas. Jadi harus hati-hati melihatnya dari jarak jauh saja. Nah, kira-kira tadi beratnya berapa yang untuk singa yang jantan? Sekitar 150 sampai 250 kilogram. Wah, sangat-sangat berat sekali. Ya, itu sangat berat loh. Tadi sudah ada zebra, sudah ada jerapah. Sekarang Miss mau tanya, masih ingat nggak ciri-ciri jerapah? Masih ingat nggak? Coba ya, saya panggil ya, ciri-ciri jerapah. Siapa nih yang masih ingat? Dari gambarnya sudah bisa kita jelasin ya. Coba Miss panggil Zaidan Mugoli. Coba kamu sebutkan 5 ciri-ciri jerapah yang Zaidan ketahui deh. Kamu lihat dari gambar. Apa saja Mbak ciri-cirinya? 5 poin. Yang pertama. Jerapah, zebra, dan singa hidup di kandang. Ciri-cirinya Nak. Ciri-ciri jerapah yang pertama, bagaimana warna kulitnya? Apakah dia memiliki telinga? Makannya apa? Kan bisa. Masih ingat nggak Jayden? Jayden, masih ingat nggak? Oke, mungkin jadi masih berpikir ya. Coba Miss Yanti Saudilo. Bisa nggak menyebutkan ciri-ciri jerapah, Nak? Ya, silakan Saudilo. Mikrofonnya Nak, aktifkan dulu Saudilo. Bisa, Saudilo? Mikrofon sayang. Ya. Sebutkan ciri-ciri jerapah. Oh, nggak tahu ya. Siapa yang tahu? Biar saya panggil namanya. Boleh cek dulu. Siapa yang tahu menyebutkan ciri-ciri jerapah? Gampang loh ini. Ciri-ciri jerapah. Dia makannya apa? Terus berapa jumlah kakinya? Gampang ya. Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu dulu? Yang tahu, boleh chat saya. Coba Miss panggil Quincy. Silakan Quincy. Coba kamu sebutkan ciri-ciri jerapah. Leher panjang. Lehernya panjang. Benar ya, lehernya panjang memang. Yang kedua. Panjang. Kenapa Nak? Kaki panjang. Oh, leher dan kakinya sangat panjang. Oke, bagaimana tubuhnya? Tinggi atau pendek? Pendek. Tubuhnya Nak, tinggi. Tubuhnya. Tubuhnya tinggi atau pendek? Tinggi. Jadi kalau sudah lehernya panjang, kakinya panjang, otomatis tubuhnya terlihat tinggi. Oke, makannya apa? Daun. Makannya daun-daun. Oke, bagaimanakah warna tubuh dari jerapah? Warnanya Nak? Coklat kemerahan. Oh, coklat kemerah-merahan. Berapa panjang lidahnya jerapah? Masih ingat nggak? Berapa panjang lidahnya jerapah? 18 cm. Oh, berapa Nak panjang lidahnya? Masih ingat? Panjang lidah jerapah berapa? 18
18 cm baru benar. Terima kasih Quincy. Udah sekali ya menyebutkan ciri-ciri dari jerapah. Sekarang Miss mau panggil Grace Hillary Chen. Grace, halo Grace. Grace Hillary. Mana ini muridnya ya? Grace Hillary Chen. Halo. Ya. Ini hewan apa, Nak? Zebra. Coba kamu sebutkan ciri-ciri hewan zebra. Makan rumput. Makannya rumput. Oh iya benar. Kan sudah makan rumput ya. Yang kedua apa, Nak? Dan makannya rumput. Kenapa, Nak? Warnanya putih. Bisa diulangi sayang suaranya. Kenapa? Warnanya putih hitam. Oh, warna tubuhnya si zebra ini hitam putih begitu ya. Oke, apalagi ciri-cirinya? Apakah dia terlihat seperti kuda? Iya, jadi si zebra ini terlihatnya seperti kuda karena masih ada kekerabatan oleh kuda atas masih satu family dengan si kuda, makanya dia terlihat seperti kuda. Oke, itu saja lah ya, cukup ya Grace. Jadi sekian dulu dari Miss, kita belajarnya sampai di halaman berapa? Halaman 46. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya belajarnya. See you and bye-bye.